Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Priscilla Silver. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik dan nyempetin buat nonton video aku hari ini. Karena ini malam Selasa, maka seperti biasa aku akan share ke kalian cerita tentang horor dan misteri. Untuk kalian yang kepo-kepo, langsung stay tune aja terus ya di channel YouTube aku. Let's go, kita langsung mulai aja ya ke ceritanya. Jadi guys, seperti yang kita ketahui bahwa ada sejumlah wilayah di berbagai belahan dunia yang menyimpan kisah misteri yang belum dieksplorasi secara menyeluruh. Masyarakat bisa jadi menghindari lokasi itu karena berbahaya atau memiliki citra seram atau angker. Berbicara soal wilayah angker, kita di Indonesia juga punya hutan angker, seperti Alas Purwo, Blora, dan Roban. Memang tak diragukan lagi kalau deretan ini luar biasa seramnya. Entah karena cerita-cerita aneh yang ada di sana atau karena penampakan-penampakan yang ada di dalam hutan tersebut ya guys. Nah, by the way, itu kalau versinya kita ya. Tapi kalau versinya orang luar negeri, mereka mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut mereka, hutan yang paling seram, wilayah yang paling seram itu ada di Rumania, yaitu namanya Hutan Hoia Baciu. Kalau dikonversikan pakai angka, kira-kira dari 1 sampai 100 itu dia nilainya itu 95. Jadi ini benar-benar serem banget ya hutannya, kayak benar-benar menakutkan karena banyak banget kisah-kisah misteri di dalamnya yang bakal aku bahas hari ini. Tempat ini pernah menciptakan banyak kontroversi dari mulai tempat persembunyian alien, penampakan seram, juga gerbang menuju dunia lain. Lebih dalamnya soal Hoia Baciu, kita akan bahas fakta-faktanya lebih lanjut. Langsung aja kita bahas fakta-faktanya ya. Pertama, awal mula hutan Hoia Baciu. Menurut sejarah, sebenarnya hutan Hoia Baciu ini tidak memiliki nama yang jelas pada awalnya, sampai akhirnya ada sebuah kejadian yang akhirnya dijadikan label nama dari hutan ini. Kejadiannya berawal dari seorang penggembala yang bernama Hoia Baciu tiba-tiba menghilang secara misterius saat menggiring peliharanya, yaitu 200 ekor kambing ke dalam hutan. Seramnya, kambing-kambing itu pun ikut hilang secara misterius, tidak ada kambingnya yang muncul lagi setelah kejadian itu. Nah, dari situlah hutan ini dinamai sebagai Hutan Hoia Baciu. Jadi namanya berkorelasi dengan nama pengembala yang tadi hilang secara misterius, guys. 2. Hutan ini bertetangga dengan tempat Dracula tinggal. Seperti yang aku bilang tadi guys, bahwa hutan Hoia Baciu ini terletak di Rumania. Tapi tahukah kalian letak persisnya di mana? Ternyata letak persisnya itu ada di dekat Transilvania. Dan tahukah kalian Transilvania itu apa? Transilvania itu adalah tempat di mana makhluk sepanjang sejarah yang seram tinggal, yaitu Dracula. Entah letaknya seberapa jauh dari kastil Sang Dracula, namun yang jelas hutan Hoia Baciu ini jadi terkesan seram gara-gara itu guys. 3. Hutan Hoia Baciu ini sering dijuluki sebagai segitiga Bermuda versi darat. Bagi mayoritas orang, segitiga Bermuda ini mungkin bukan tempat yang asing lagi ya guys. Seperti yang aku bahas di video yang sebelumnya, bahwa segitiga Bermuda ini juga merupakan spot di mana kalau ada benda yang melintas di atasnya, dia bisa menghilang secara misterius. Nah, hutan Hoia Baciu juga sama. Dia dijuluki sebagai segitiga Bermuda tapi versinya darat. Tempat ini juga dijuluki sebagai segitiga Bermuda versi darat karena dia memiliki banyak keanehan yang sama. Contohnya, alat elektronik yang tidak bisa berfungsi dengan baik ketika berada di hutan tersebut. Serta hutan Hoia Baciu ini juga dikenal sebagai tempat di mana kalau kita masuk ke dalamnya, kita nggak akan mungkin bisa keluar lagi. Sama persis kan, seperti segitiga Bermuda. Kayak gitu juga, kalau kita melintas di atasnya, kita menghilang secara misterius. Nah, kalau hutan Hoia Baciu ini, kalau kita masuk ke dalamnya, mereka percaya, orang-orang di sana percaya kalau misalkan kita nggak akan bisa keluar lagi. Contohnya kayak gimana? Kayak si Hoia Baciu tadi, orang pengembala yang hilang bersama kambingnya, dia kan hilang secara misterius di hutan itu. 4. Lubang waktu dan misteri gadis hilang yang muncul kembali. Tak hanya dibilang sebagai segitiga Bermuda versi daratan,
Tapi katanya kalau kita masuk ke dalam hutan Hoyabachu ini juga kita bisa menemukan lubang waktu. Orang-orang di Rumania sana percaya bahwa di dalam hutan Hoyabachu ini memiliki gerbang gaib, di mana kalau kita masuk ke dalamnya kita bisa berpindah ke dimensi lain dan tembus ke waktu yang berbeda. Hal ini diperkuat dengan cerita seorang anak perempuan yang pernah masuk ke dalam hutan Hoyabachu. Anak berumur 5 tahun itu kemudian dikabarkan hilang secara misterius di hutan Hoyabachu. Namun setelah 5 tahun kemudian, anak ini kemudian kembali. Dia muncul keluar dari hutan Hoyabachu. Anehnya, anak ini masih memakai baju yang sama dan dia tidak terlihat menua sama sekali. Seharusnya kan dia udah umur 10 tahun, udah pertumbuhannya tinggi. Tapi dia masih sama aja dengan badan itu-itu aja, muka itu, terus juga bajunya juga itu-itu aja. Kayak bener-bener kayak dia tuh gak kemana-mana, kayak gak bertumbuh juga. Bahkan ada informasi yang menyebutkan bahwa hutan Hoyabachu ini juga dipakai sebagai tempat aktivitasnya paranormal. Serem banget kan guys? Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini, hutan Hoyabachu sering muncul anomali, UFO, dan hal-hal yang menakutkan lainnya. Tak habis dengan segitiga bermuda dan juga lubang waktu, di Hoyabachu ini juga sering muncul keanehan-keanehan lainnya. Di antaranya adalah anomali yang terjadi pada fisiknya. Ilmuwan pun belum bisa menjelaskan secara alami mengapa pohon-pohon di sana tumbuh secara zigzag, spiral, dan bahkan ada yang searah dengan jarum jam, serta nuansa gelap dan mencekam di dalamnya. Kalau kalian pernah nonton film The Lord of the Rings atau yang biasa disebut film The Hobbit, kalian pasti pernah lihat kalau di The Hobbit itu menceritakan tentang hutan Fangorn. Nah, kurang lebihnya, hutan Hoyabachu ini sama dengan hutan Fangorn yang suasananya itu mencekam. Selain itu, buah bibir paling umum yang dibicarakan di hutan ini adalah bahwa di hutan ini sering muncul bola cahaya bola misterius. Juga ada penampakan, ada juga suara wanita tanpa tubuh, suara merintih, suara tertawa. Serem banget ya guys. Dikabarkan, pengunjung yang nekat masuk ke dalamnya, tiba-tiba kulitnya meruam dan tidak dapat dijelaskan kenapa sebabnya kulitnya dia tiba-tiba tuh meruam gitu aja. Ada juga yang mual dan pusing setelah memasuki hutan tersebut, dan beberapa orang menceritakan pengalamannya di dalam sana, mereka serasa diawasi. Jadi suasananya itu kayak ada yang ngawasin mereka padahal nggak ada siapa-siapa. Tuh, mereka merasa takut, cemas saat berada di dalam hutan itu guys. Kemudian tempat ini juga pernah dihubung-hubungkan dengan UFO guys. Beberapa orang di sana konon katanya pernah melihat UFO terbang di atas hutan Hoyabachu ini. Dan salah satunya adalah pada tahun 1968 ketika teknisi Emil Barnea memotret adanya benda-benda aneh yang melayang di atas hutan Hoyabachu. Barnea meyakini bahwa itu adalah pesawat UFO. Namun banyak masyarakat luas yang masih memperdebatkannya. Sebab sebagian penduduk yang tinggal di sekitarnya takut untuk memasuki hutan Hoyabachu, sehingga sulit untuk mencari kebenarannya itu guys. Apakah itu UFO atau bukan? Masih soal misteri, hutan ini sendiri pun dulu pernah diteliti oleh para pakar. Namun hasilnya Hoyabachu ini seperti tidak pernah jelas. Tidak diketahui secara pasti mengapa di hutan Hoyabachu ini memiliki banyak keanehan. Tentang penelitian dari hutan Hoyabachu ini, pernah dilakukan penelitian dan kabarnya ada seorang peneliti yang berhasil menemukan misteri dari hutan Hoyabachu ini. Namun katanya dia dibunuh karena alasan khusus. Jadinya belum tahu juga nih. Jadi misterinya sampai detik ini belum terungkap kenapa hutan Hoyabachu itu menyimpan banyak keanehan. Oke guys, jadi segitu aja cerita misteri dari aku malam ini. Semoga cerita misteri dari aku malam ini memberi kesan untuk kalian, juga mengisi waktu kosong kalian sehingga lebih bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang misteri ya guys. Kalau kalian suka ya cerita dari aku, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube aku supaya kalian bisa nontonin video-video aku selanjutnya. Oke guys, thank you ya.